Shalom keluarga damai dan sobat Samas, kita jumpa lagi dalam Samas edisi Hari Prapaskah ke-31, Rabu 9 April 2025. Sebuah peringatan keras terwujud dalam tema renungan hari ini, yaitu sok tahu padahal tak kenal. Kiranya peringatan ini menjadi refleksi penting dalam masa Prapaskah, dan kita sungguh-sungguh disadarkan apa yang seharusnya kita miliki. Mari kita bersama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang tetap mengasihi sekalipun kami berlari menjauh. Jangan biarkan kami terasing dalam relasi buatan kami sendiri. Sesungguhnya kami tak pernah bisa hidup tanpa-Mu. Hari ini kami memohon agar Engkau tetap mendekat dan merangkul kami dalam pengampunan. Celikkanlah mata hati kami agar kembali tajam untuk menangkap firman dan isi hati-Mu. Dalam Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 7 ayat 28 dan 29. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru yang kedua. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Demikian kebenaran firman Tuhan. Sobat Samas kekasih Tuhan, apakah Anda pernah mengalami nama Anda dicatut oleh seseorang yang mengaku kenal Anda, lalu cerita panjang lebar tentang Anda, padahal semuanya itu tidak benar, dan Anda bahkan sama sekali tidak mengenal orang itu? Hari ini, entah berapa banyak orang yang fotonya sudah dicatut untuk sebuah sosial media, lalu dipakai meminta uang, melakukan penipuan, dan di saat sang korban ini kena marah, harus menanggung malu, atau bahkan harus mengganti atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya, maka si pelaku lenggang kangkung sambil meraup untung besar tanpa diketahui rimbanya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku." Melalui kalimat ini seakan Yesus berkata, "Kamu tahu semua tentang aku, namun kamu tidak tahu bahwa Allah yang mengutus aku." Saat itu Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang sok tahu yang berusaha untuk menghujat dirinya. Padahal mereka mengatakan bahwa Yesus menggunakan nama Allah. Mereka mendakwa bahwa Yesuslah yang menghujat Allah. Betapa pentingnya kita mengenal Yesus, karena dari Dialah kita dapat mengenal Allah. Persoalan utama dari para pemimpin Yahudi yang memusuhi Yesus ini adalah ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, sekaligus juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Mereka merasa yakin bahwa mereka mengenal Allah, padahal sebenarnya tidak. Pengenalan yang salah total, namun berbalut fanatisme dan jabatan keagamaan, sehingga mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus ini benar-benar adalah Mesias. Apa yang terjadi dengan para pemimpin Yahudi ini juga banyak terjadi dengan kita di zaman ini. Seringkali kita merasa begitu yakin bahwa kita mengenal Allah, padahal sebenarnya tidak ada relasi yang nyata. Sehingga pengenalan itu lebih bersifat semu, yaitu persepsi yang subjektif dan satu arah. Kondisi ini bisa berakibat fatal, karena tidak jarang kita menjadi sok tahu
Sikap seperti inilah yang membuat para pemimpin Yahudi tidak percaya atas kemesiasan Yesus, yang kemudian mewujud pada sikap memusuhi, bahkan mereka berencana untuk membunuh Yesus. Mengenal tentu sangat berbeda dengan sekedar mengetahui. Semakin kita mengenal seseorang, hubungan akan makin intim, sehingga akan semakin kecil pula dugaan-dugaan yang tidak berdasar tentang orang itu. Karena pikiran-pikiran serta penilaian-penilaian kita atasnya itu didasari dengan kejadian nyata serta pengalaman-pengalaman bersamanya. Kurangnya pengenalan kita atas seseorang seringkali juga berakibat timbulnya kesalahpahaman, di mana sebetulnya yang kita pikirkan itu tidak tepat. Yesus adalah akses utama bagi manusia untuk mengenal Allah. Hal ini seharusnya menjadi keuntungan bagi para pemimpin Yahudi pada saat itu, maupun bagi kita saat ini. Dengan membina relasi yang intim dan sehat dengan Tuhan Yesus, para pemimpin Yahudi ini seharusnya lebih memahami peran yang seharusnya mereka lakukan. Salah satunya, tidak seharusnya mereka ini berupaya membunuh Yesus. Sebaliknya, jika mereka mengenal Yesus dengan baik, Yesus akan menolong mereka untuk memahami rencana Allah bagi umatnya. Demikian pula bagi kita yang hidup di zaman ini. Kita akan dibawa untuk mengenal Allah dengan benar, memahami mengapa Allah merencanakan hal-hal tertentu dalam hidup kita. Sobat Samas dan keluarga damai, dalam kenyataan hidup sehari-hari kita akan dituntun untuk memahami berbagai persoalan, kesulitan, sakit penyakit, bahkan kegagalan-kegagalan yang terjadi. Hal ini akan membuat kita berdamai dengan Allah, sehingga hati kita tidak dipenuhi akar pahit serta kemarahan terhadap Allah. Itu akan terjadi jika kita mengenal Yesus. Kita mengenal Allah melalui firman-Nya dengan baik. Sobat kekasih Allah, setiap hari Allah menyatakan diri-Nya, dan Roh Kudus menuntun kita agar kita bisa lebih mengenal-Nya. Dan program Samas ini merupakan salah satu wujud upaya Allah mendekatkan diri serta merangkul kita. Berikan waktu yang serius baginya melalui persekutuan doa, membaca dan merenungkan firman Allah. Di dalam kelompok kecil ada pujian dan penyembahan di mana kita bisa menekuni firman-Nya dengan hati yang terbuka. Maka kita tidak lagi salah paham tentang Allah. Di samping itu, Yesus sebagai kepala gereja telah menggerakkan seluruh tubuhnya untuk merangkul dan menopang Anda. Betapa pentingnya persekutuan pribadi yang dipadu dengan persekutuan bersama rekan-rekan yang membangun iman kita. Dalam hidup yang mengecap kasih, pengenalan akan Allah akan membuahkan sebuah kerinduan untuk berbagi serta menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa supaya Allah boleh mewujudkan apa yang menjadi rencananya ini di dalam hidup kita. Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, bawalah kami mengenal-Mu lebih dalam melalui sapaan firman yang Kau tabur setiap hari. Bawalah kami lebih dekat dalam persekutuan tubuh Kristus, agar kami tidak lagi merasa sendiri, tersisih, ataupun terhilang. Kiranya pengenalan kami akan diri-Mu makin nyata dan berdampak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, selamat mengenal Allah dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Tuhan memberkati.